Dalam lanjutan pertandingan Liga Champions pekan ke-6, Barcelona berhasil menang tipis 2-1 dari tim tamu Eintracht Frankfurt. Hans Karnov membawa Frankfurt unggul lebih dulu di babak pertama. Namun Barca bangkit melalui 2 gol Jules Koundé di babak kedua. Dengan tambahan 3 poin, Barca naik ke urutan 14 klasemen sementara. Wakil Spanyol lain, ada Atletico Madrid yang juga susah payah menang 3-2 di kandang PSV Eindhoven. Tuan rumah cetak 2 gol lewat Gustil menit 10 dan Ricardo Pepi menit 85. Beruntungnya, Atletico mencetak 3 gol yang masing-masing dilesakan oleh Julian Alvarez menit 37, David Henko menit 52, dan Alexander Sorloth menit 56. Kemenangan ini bikin Los Rojiblancos naik ke urutan 7 klasemen sementara. Mampir sebentar ke Jerman, ada Bayern Munchen yang menang 3-1 atas Sporting CP. Munchen tertinggal lebih dulu melalui gol bunuh diri Joshua Kimmich menit 54. Tapi tim asuhan Vincent Kompany bisa bangkit dan mencetak 3 gol. Masing-masing dicatatkan oleh Sergej Gnabry menit 65, Lennart Karl menit 69, dan Jonathan Tah menit 77. Sedangkan dari wakil Inggris, ada Spurs yang menang 3-0 dari Slavia Praha. Ketiga gol Spurs lahir dari gol bunuh diri David Zima dan 2 penalti yang dieksekusi oleh Muhammad Kudus serta Xavi Simons. Tambahan 3 poin bikin Spurs naik ke urutan 9 klasemen Liga Champions. Di sisi lain, Chelsea justru bertekuk lutut di kandang Atlanta usai kalah 2-1. Joao Pedro memang membawa Chelsea unggul lebih dulu menit 25, namun Atlanta menolak kalah. 2 gol dari Gianluca Scamacca dan Charles De Ketelaere jadi mimpi buruk bagi The Blues. Hasil ini bikin Landia naik ke urutan 3 klasemen sementara. Masih soal Chelsea, pemain muda berbakat asal Brasil Estevão justru tak dimainkan di laga menghadapi Atlanta. Padahal sang pemain sedang dalam performa apik. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari awak media. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, Enzo Maresca mengungkapkan alasan mengapa tak menurunkan Estevão. Maresca ingin menggunakan pergantian terakhir untuk Estevão. Tapi Wesley Fofana mengalami cedera. Ia harus segera ditarik keluar dan digantikan Tosin. Tentu saja, jika ada satu pergantian lagi, akan ada kesempatan bagi Estevão atau Andre untuk masuk dan berpotensi mengubah jalannya pertandingan, kata Maresca. Dengan situasi musalah yang semakin tak jelas, Liverpool kabarnya mempercepat proses pencarian pemain sayap baru. Dilansir Liverpool Echo, Liverpool akan memajukan jadwal negosiasi dengan Bournemouth soal potensi kepindahan Antoine Semenyo. Menurut laporan, Liverpool akan menyalip klub-klub lain demi mendapatkan Semenyo. Kabarnya sang pemain akan tersedia dengan harga 65 juta pound. Semenyo adalah pengganti yang sempurna. Ia cepat dan tajam di depan gawang. Liverpool berharap bisa mendatangkan Semenyo Januari nanti karena Salah juga diprediksi akan hengkang di bulan yang sama. Kabar mengejutkan justru datang dari Manchester United. Kabarnya Setan Merah mulai mempertimbangkan kembali untuk mendatangkan Sergio Ramos. Dilansir Vichahas, Ramos memang sudah lama jadi target Manchester United, bahkan sudah sejak 3 atau 4 tahun lalu. Ramos pun sempat mengkonfirmasi bahwa ia nyaris bergabung dengan United, namun Madrid tak melepasnya. Dan kini, dengan kondisi Ramos yang berstatus agen bebas, United akan mencoba sekali lagi. Pertahanan MU membutuhkan bala bantuan. Mereka butuh pemain berpengalaman, kesadaran taktis, dan kualitas kepemimpinan. Sergio Ramos memiliki semua atribut itu. Selain itu, Ramos akan jadi mentor yang baik bagi bek-bek muda. Masih dari Manchester, kabarnya Manchester City akan mendapat sedikit keuntungan jelang menghadapi Real Madrid di pentas Liga Champions. Mengutip dari Manchester Evening News, Madrid akan tampil tanpa diperkuat pemain-pemain pilarnya. Setelah Eder Militao dan Eduardo Camavinga, kini Madrid kabarnya berpeluang tak diperkuat oleh Kylian Mbappe. Sang pemain tak terlihat di sesi latihan terakhir sebelum pertandingan. Mbappe mengalami patah jari saat Madrid kalah dari Celta Vigo kemarin. Jika Mbappe benar-benar tak bisa diturunkan, maka ini jadi pukulan telak bagi Madrid dan Xabi Alonso. Masih dari Madrid, tapi kali ini tentang rumor transfer. Situasi musalah yang semakin dekat dengan pintu keluar telah memancing El Real untuk bereaksi. Vichahas melaporkan Madrid tertarik untuk mengamankan tanda tangan bintang asal Mesir itu. Madrid merasa sedang mengalami kesulitan di sektor penyerangan di sayap kanan, dan Salah dianggap sebagai solusi instan dan ternama. Mendatangkan Salah bukan hanya memperbaiki masalah di komposisi skuad, tapi juga menambah citra Madrid, mengingat Salah adalah ikon sepak bola Afrika dan ikon sepak bola Muslim. Bahkan Madrid kabarnya akan memasukkan nama Rodrigo demi memperlancar kesepakatan.
Yang aneh, Fichahas juga melaporkan kalau Real Madrid memasukkan nama Harry Maguire ke daftar incaran. Madrid memang sedang mencari bek baru, apalagi setelah melihat Eder Militao yang terus-terusan dihajar cedera. Menurut laporan, cedera itu mengubah cara pandang Madrid. Mereka juga mengejar bek berpengalaman untuk menambah amunisi di sektor belakang. Nama yang muncul adalah Harry Maguire dari Manchester United. Maguire masuk radar Madrid setelah kemajuan signifikan yang disajikan selama 1 tahun terakhir. Maguire punya pengalaman dan harganya masih masuk akal di kantong Madrid. Dari Barcelona, Lamine Yamal terlihat menunjukkan gestur tidak senang saat Hansi Flick menariknya keluar di tengah laga menghadapi Eintracht Frankfurt. Mengutip dari cuitan Fabrizio Romano, Hansi Flick menyadari itu. Ia mengerti kenapa Yamal menunjukkan gestur kecewa saat diganti. Tapi Flick tidak begitu mempermasalahkannya. Lamine memang seperti itu, dia masih muda dan menurut saya sikapnya bagus. Bagus juga dia bereaksi saat keluar lapangan. Itu bukan masalah, kata Hansi Flick. Menurutnya, Yamal kecewa karena ia merasa belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal, sedangkan sang pelatih butuh pemain yang lebih segar. Spanyol sudah, kita bergeser ke Italia. Kabarnya AC Milan benar-benar akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Robert Lewandowski. Dilansir Mundo Deportivo, Milan sebenarnya bisa menunggu hingga Juni untuk mendapatkan Luis secara gratis. Namun Milan paham, jika harus menunggu sejauh itu, maka saingannya akan banyak. Nah, untuk menyiasati itu, Milan sedang mencari peluang untuk mendatangkan Luis di Januari nanti. Milan kabarnya bersedia memasukkan nama Christopher Nkunku sebagai kesepakatan tambahan untuk melancarkan negosiasi. Sementara dari rival sekota, Inter Milan merasa telah dirugikan saat laga menghadapi Liverpool semalam. Dilansir Football Italia, Christian Cifu berbicara soal hasil akhir dan kerugian cedera yang dialami Inter. Menurutnya, VAR telah mengubah segalanya. Dengan kualitas pertandingan seperti itu, Cifu merasa hasil imbang adalah hasil yang paling realistis. Kami kekurangan energi di babak pertama dan kesulitan menghadapi intensitas permainan mereka. Tetapi kemudian kami menemukan kunci yang tepat untuk menciptakan masalah bagi mereka. Hasil imbang adalah hasil yang tepat mengingat bagaimana jalannya pertandingan, kata Cifu. Selain itu, ia juga menyayangkan cederanya Hakan Calhanoglu dan Francesco Acerbi. Keduanya sama-sama meninggalkan lapangan dengan keadaan pincang. Mampir ke Jerman sebentar, ada Bayern Munchen yang sedang berusaha mengkomunikasikan kontrak baru dengan salah satu pemainnya, Sergej Gnabry. Dilansir Bavarian Football Works, Vincent Kompany menyukai fleksibilitas dan peran sentral sang pemain. Selain itu, Gnabry sangat populer di ruang ganti dan merupakan rekan setim yang disegani. FC Hollywood berencana menawarkan perpanjangan kontrak kepada pemain berusia 30 tahun itu. Kemungkinan hingga 2028, namun dengan gaji yang lebih rendah. Namun, sang pemain belum merespon soal pengurangan gaji. Setelah berkeliling Eropa, kita akan melipir ke Asia untuk membahas bintang Al-Ahli Evan Suni. Dilansir Talksport, ex-striker Brentford itu kabarnya ditangkap oleh polisi atas dugaan penganiayaan terhadap seorang penggemar yang mencoba mengambil foto secara paksa di sebuah klub malam di kawasan Soho, London. Insiden bermula pada suatu malam di klub malam 100 Wardour Saint. Saksi mata menyebut bahwa sebelum insiden penganiayaan terjadi, Suni melewati sebuah meja yang dihuni sekelompok pria. Salah satu dari mereka mengenalnya dan langsung mencoba merangkul leher Suni untuk mengambil selfie. Suni kemudian menolak tindakan yang dilakukan oleh penggemar itu. Setelah itu, terjadilah insiden yang berujung pada dugaan penganiayaan dan korban mengalami pendarahan di bagian pangkal hidung. Kasus ini pun masih tahap proses penyelidikan. Sedangkan dari sepak bola Indonesia, ex-pemain timnas Greg Nwokolo mengkritik keras sikap Indra Syafri selepas menelan kekalahan atas Filipina di ajang SEA Games 2025. Dilansir CNN Indonesia, Greg menyayangkan dalih Coach Indra yang melontarkan alasan seolah-olah menyalahkan pemain timnas Indonesia atas kekalahan itu. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia Under-23 Indra Syafri mengatakan para pemain tidak tampil seperti dalam latihan. Komentar ini viral dan akhirnya direspon oleh Greg. Dengan segala hormat Coach Indra, permainan dimainkan 90 menit dan alasan Anda apakah ini? Kata Greg sambil mengutip perkataan Coach Indra. Greg kecewa karena Coach Indra yang notabene pelatih justru menyalahkan anak didiknya. Melihat drama yang terjadi antara Mo Salah dan Arne Slot, legenda Liverpool Jamie Carragher tak kuasa untuk berkomentar. Dilansir Sportskida, sosok yang dulu dikenal sebagai pemain belakang ini justru menyayangkan karakter Salah sebagai profesional. Carragher mengingatkan Salah bahwa dirinya bukan siapa-siapa sampai akhirnya Liverpool merekrutnya. Saya ingin mengingatkan Salah dan agennya bahwa sebelum bergabung dengan Liverpool, ia dikenal sebagai pemain yang gagal di Chelsea. Ia belum pernah memenangkan trofi bergengsi sebelumnya.
sebelumnya, kata Carragher. Jadi, Salah lebih baik menaruh lebih banyak respect kepada Liverpool dan Arne Slot yang sudah memenangkan trofi Liga Inggris. Stefano Ortega memang sedang berusaha mencari pintu keluar dari Etihad Stadium, dan kabarnya ia bisa meniru jejak seniornya Joe Hart untuk pindah ke Liga Skotlandia. Dilansir Football Insider, Celtic sedang mencari kiper baru. Kontrak Ortega di City akan berakhir Juni mendatang. Seperti yang sudah dilaporkan, Celtic sudah lama mengagumi kiper tersebut dan merasa ia sangat cocok dengan gaya bermain Wilfred Nancy. Komunikasi awal akan dilakukan pada Januari. Prioritas Celtic mendapatkan Ortega dengan gratis di akhir musim. Tapi jika bisa mendapatkannya dengan harga murah di Januari, Celtic akan mempertimbangkannya. Masih dari Inggris, kini dari West Ham United yang kabarnya menambahkan nama Ivan Toney sebagai incaran terbaru. Dilansir Hammers News, Ivan Toney sebetulnya belum mempertimbangkan untuk kembali ke Inggris. Tapi, West Ham kabarnya akan menyiapkan proposal yang menarik untuk menggoda sang pemain. West Ham akan mengadakan komunikasi awal pada Januari mendatang. Proposal pinjaman akan jadi prioritas West Ham. Pihak klub juga berani mengupayakan gaji Toney yang tinggi itu. Dari Inggris, kita bergeser ke Spanyol. Hansi Flick kabarnya akan memasukkan 3 nama dalam daftar jual di Januari nanti. Dilansir El Nacional, 3 nama itu termasuk Andreas Christensen, Marc-Andre ter Stegen, dan Rooney Bargi. Nama terakhir jadi yang paling mengejutkan karena Rooney tergolong pemain baru dan performanya cukup oke. Mayoritas dari ketiga pemain itu kabarnya memiliki gaji yang sangat tinggi. Menjual mereka adalah salah satu upaya untuk meringankan keuangan klub. Khusus Rooney, Barca juga terbuka dengan opsi peminjaman. Selain nama-nama tadi, Barcelona juga menerima proposal atas nama Marc Bernal dari Girona. Saudara jauh dari Manchester City itu berniat meminjam sang gelandang. Dilansir Mundo Deportivo, Girona ingin memperkuat lini tengah mereka di paruh kedua musim 2025-26. Mereka memandang Bernal sebagai pemain yang cocok untuk itu. Namun, Barcelona kabarnya tak merestui proses ini. Sejauh ini, Barca belum ada niatan untuk membiarkan Bernal pergi dalam bentuk kesepakatan apapun. Barca bersikap hati-hati terhadapnya karena ia sedang memulihkan diri dari cedera lutut serius. Spanyol sudah, kita ke Italia. Gelandang muda berbakat milik FC Como, Martin Baturina, kabarnya telah menarik perhatian klub Inggris, Leeds United. Dilansir Cut Offside, Leeds kini mengalihkan perhatiannya kepada gelandang Como, Martin Baturina. Klub Inggris itu sangat terkesan dengan bakat dan perannya di Como, namun Como masih belum mau membuka negosiasi. Klub Italia itu merasa Baturina masih jadi bagian penting di skuad Cesc Fabregas. Selain Baturina, Leeds juga memantau Piotr Zielinski dari Inter Milan. Di tengah masa depan yang belum jelas, Paulo Dybala dikaitkan dengan klub dari tanah kelahirannya Argentina. Dilansir Get Football News Italy, Dybala kabarnya didekati oleh Boca Juniors. Kabarnya, Boca akan mengandalkan Leandro Paredes untuk membujuk kawan karibnya itu. Bahkan, Boca Junior dilaporkan oleh media lokal Argentina telah menghubungi saudara laki-laki La Joya, Gustavo, dan Mariano demi melancarkan transfer ini. Namun belum jelas apakah Dybala akan pindah pada Januari atau akhir musim nanti. Mampir sebentar ke Prancis, ada RC Lens yang kabarnya sudah mendapatkan pemain baru meski bursa transfer Januari belum dibuka. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, Lens telah merampungkan kesepakatan dengan RB Leipzig untuk transfer Amadou Haidara. Sang pemain kabarnya bersemangat untuk gabung proyek Lens yang berambisi merebut gelar Liga Prancis dari PSG. Kabarnya, transfer ini memakan biaya sekitar 3 juta euro termasuk add-ons. Dari kabar internasional, FIFA telah menyepakati adanya aturan baru di Piala Dunia 2026 yang membuat para pemain tak perlu lagi takut dehidrasi. Dilansir Bola Sport, mengingat ajang tersebut digelar pada pertengahan Juni 2026 atau saat musim panas, maka FIFA sudah menyiapkan aturan baru. Aturan baru ini adalah memberikan waktu istirahat 3 menit di setiap babak agar para pemain bisa minum. Namun waktu pertandingan tak akan dihentikan dan terus berjalan meski di tengah-tengah laga disisipi water break. Waktu 3 menit yang dihabiskan untuk water break akan ditambahkan buat injury time di masing-masing babak. Salah satu penggawa timnas Indonesia Under-22 Dion Marks mendapat sambutan hangat dari kedua orang tuanya dan juga kerabatnya seusai laga menghadapi Filipina yang mengejutkan seluruh pecinta sepak bola tanah air. Dikutip dari bola.com, momen ini menjadi pengingat bahwa sekeras apapun kita mencoba jika hasilnya belum maksimal, masih ada keluarga dan kerabat yang selalu memberikan semangat untuk kita.
Sebelumnya, sempat viral video Dion yang terlihat terduduk lemas sambil meratapi nasib. Dion jadi salah satu pemain yang paling terpukul atas kekalahan ini.